Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kita akan sama-sama belajar dan belajar bersama tentunya masih dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Jaga kesehatan. Jangan lupa ya. Nah, di kesempatan hari ini materi kita adalah kita akan bincang-bincang tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mungkin ada yang lupa ya. Yang lupa tuh subscribe. Kemudian kalau video ini bermanfaat, silahkan untuk di like, untuk di share kepada orang lain, supaya menjadi amal jariah kita masing-masing. Tentang Umar bin Abdul Aziz, kali ini kita ungkap ya sebagai inspirasi bagi kita tentang biografinya ya, tentang biografinya sekaligus kisah inspirasinya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita melihat dari silsilah keturunannya tuh, Umar bin Abdul Aziz itu merupakan putra dari cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Gimana tuh silsilahnya? Jadi begini, Umar bin Khattab itu seorang khalifah yang sangat gigih untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, umatnya begitu ya. Jadi pada suatu kesempatan Umar bin Khattab sebagai khalifah mengadakan ronda malam begitu kan. Kemudian mendengar sebuah percakapan tuh di sebuah rumah. Jadi percakapannya kurang lebih begini. Ada satu keluarga, seorang ibu dan seorang anak perempuan. Jadi ada usaha menjual susu gitu ya. Menjual susu ya boleh dikatakan bisa mungkin susu kambing dan seterusnya. Nah, pada suatu malam tersebut Umar mendengar percakapannya begini. Kata ibunya tuh, "Hai anakku, supaya kita dapat untung besar, gimana kalau air susu ini kita campur saja dengan air gitu kan. Kemudian kita akan jual dan mendapatkan keuntungan yang besar." Nah, kemudian anak perempuannya mengatakan, "Oh jangan ibu, gitu kan. Nanti Amirul Mukminin ya, Khalifah Umar bin Khattab kalau tahu gimana?" Kan begitu ya. Terus kata ibunya, "Nggak apa-apa, kan khalifah nggak tahu." Nah, kemudian anak perempuan itu memberikan respon kata-kata ini yang menjadi menarik bagi Umar bin Khattab. Kata anak perempuan itu, "Walaupun khalifah tidak tahu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu?" Itulah yang menarik bagi Khalifah Umar bin Khattab. Maka singkat cerita, Umar bin Khattab kemudian menemui putranya, putra Umar bin Khattab, bukan anak perempuan tadi. Kemudian menemui putra Umar bin Khattab yang bernama Asim. Kemudian Asim dianjurkan, disarankan untuk nikah dengan anak perempuan penjual air susu tadi. Singkat cerita, nanti Asim ya, putra Umar bin Khattab tadi nikah dengan anak perempuan itu. Nah, kemudian dari pernikahan tadi ya menghasilkan keturunan yang bernama Laila. Nah, berarti kan Laila ini cucu Umar bin Khattab. Laila juga dikenal dengan Ummu Asim. Nah, nanti Laila inilah yang dikenal dengan Asim nikah dengan Abdul Aziz. Nah, pernikahan Laila dengan Abdul Aziz menghasilkan putra atau keturunan yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi, Umar bin Abdul Aziz ini kalau dilihat silsilahnya adalah putra dari cucu Khalifah Umar bin Khattab. Atau dalam bahasa kita mungkin cicitnya Khalifah Umar bin Khattab. Dan memang Umar bin Khattab pernah berdoa ya ketika hendak menikahkan ya putranya itu, berdoanya mudah-mudahan
dari anak penjual air susu tadi menghasilkan seorang pimpinan yang besar, ya, khalifah umat Islam yang adil, ya, yang bijaksana, ya, dan seterusnya. Ini dari silsilah. Nah, kemudian kita lihat sekarang ada dua kisah inspiratif ya bagi kita. Dimana kisah ini harusnya spiritnya, ya, kita telurkan, spiritnya kita aplikasikan di sepanjang zaman, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Kisah yang pertama ini sangat terkenal. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz masih bekerja larut malam di kantornya, di ruang kerjanya, kemudian putranya masuk meminta izin, kemudian diizinkan masuk dan ditanya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Anakku, ada apa? Malam-malam datang menemui ayah," begitu ya. Kemudian anaknya menjawab, "Ayah, mohon maaf, saya ingin membicarakan sesuatu dengan ayah." Sebelum pembicaraan itu direspon, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Pembicaraan ini masalah negara, masalah rakyat, atau masalah pribadi atau keluarga?" Kemudian anaknya mengatakan, "Ini masalah pribadi atau keluarga, wahai ayah." Nah, kemudian Umar bin Khattab memberikan sebuah isyarat, "Sebentar kalau begitu." Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ya berikan isyarat, "Sebentar." Kemudian Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu yang ada di ruangan itu. Kemudian anaknya kan kaget, "Wahai ayah, kenapa dimatikan? Apakah dianggap ini sebuah pembicaraan rahasia?" Nah, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Anakku, kalau yang dibicarakan masalah keluarga, masalah pribadi, maka kita tidak berhak menggunakan penerangan lampu ini, sebab lampu ini dibiayai oleh uang rakyat. Jadi jangan sekali-kali memakai sedikit pun uang rakyat." Nah, ini kisah yang sangat inspiratif ya, terutama bagi kita nih ya. Kemudian anak-anak sekalian, sebuah generasi yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Spirit inilah yang harus kita bawa, ya. Spirit anti korupsi gitu kan, spirit untuk tidak menggunakan fasilitas umum, fasilitas negara ya kalau kita pemimpin, hanya demi kepentingan pribadi, golongan atau keluarga. Kisahnya cukup menarik seperti itu ya. Kemudian kisah yang kedua juga tidak kurang menariknya. Jadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, memang kan tidak panjang ya. Umar bin Abdul Aziz itu kan menjadi khalifah tahun 717 Masehi sampai kurang lebih 3 tahunan sampai 720 Masehi. Nah, ada satu fenomena yang terjadi dari si penggembala kambing gitu. Jadi penggembala kambing itu pernah tercengang, heran ya, kenapa kambing-kambing itu sekarang ya dengan serigala itu kok berteman. Kan biasanya kalau kambing itu dimangsa oleh serigala gitu kan. Kenapa sih kok serigala seolah-olah malah membimbing gitu kan, mendampingi kambing-kambing yang sedang ada di padang rumput begitu. Bahkan mungkin serigalanya itu malah membimbing di mana padang rumput yang baik gitu kan. Ini kan sebuah fenomena yang mencengangkan. Kemudian dia berkomentar, ini sebuah pertanda bahwa saat ini ada seorang pemimpin yang memimpin umat Islam dengan adil, bijaksana, tidak mementingkan diri sendiri, ya, sanggup mengayomi rakyatnya, kan begitu. Nah, kemudian kurang lebih setelah 3 tahun berjalan, juga fenomena itu jadi berubah, ya, masih dari penggembala kambing nih. Dia heran ya, kenapa yang tadinya kambing dengan serigala itu berteman, kok sekarang tiba-tiba
bermusuhan kembali gitu kan, musuhan itu. Serigala juga saya seperti layaknya biasa mengganggu kambing, menekan kambing gitu kan. Kemudian dia berkomentar, mesti ini pimpinan yang adil tadi. Kalau tidak turun dari jabatannya, mungkin ini sudah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencari informasi dan besoknya dia mendapat informasi bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebuah kisah bagi kita, ini spiritnya yang harus kita ambil gitu ya. Jadi ketika sebuah wilayah, sebuah negara atau bahkan mungkin keluarga nih, atau bahkan mungkin keluarga, ketika pimpinannya level manapun ya, adil, bijaksana ya, kemudian wara, mungkin zuhud dan seterusnya, maka akan berefek kepada lingkungannya, terus meluas, bahkan bukan hanya efek samping positifnya terhadap masyarakat, terhadap manusia pada umumnya, tetapi juga terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Kayak terbukti tadi, kambing dengan serigala saja jadi saling berteman, sahabatan ya, bukan musuhan gitu. Nah, ini sebuah apa namanya, inspirasi yang luar biasa bagi kita, karena memang belajar sejarah itu bukan hanya kita mengenal dari aspek kronologis waktunya saja, tanggal tahun berapa terjadi gitu kan, bukan hanya dari aspek biografisnya saja, oh tokoh ini namanya siapa ya, kemudian usahanya bagaimana, jasanya seperti apa, bukan hanya orientasi sebuah nama, bukan hanya juga orientasi dari aspek geografisnya, di mana terjadinya sih, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi ya, bahwa belajar sejarah itu kita akan belajar dari sejarah, sehingga yang bisa kita aplikasikan ya tidak akan tergerus oleh waktu dan zaman, itu adalah spiritnya, semangatnya. Dan itulah kenapa kita penting belajar sejarah. Semoga bermanfaat dan menjadikan inspirasi bagi kita. Semoga generasi kita menjadi generasi pemimpin seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.